hal-hal penting itu dalam kepengurusan itu adalah pengurus harian itu hal penting. Kalau yang cabang-cabang itu kan sebagai pelengkap saja. Tapi kalau ada pelengkap, tidak jadi kan gitu sebenarnya. Kita lengkapi dan kita berikan juga ke sana di Kadung Masjid agar yayasan berkenan untuk mengeluarkan SK penetapan pengelola masjid atau takmir Masjid Agung. Itu pun juga tak ada ternyata tidak ada balasan. Ya akhirnya rapat ini segala keputusan itu tanpa kehadiran, seakan-akan tanpa persetujuan atau tanpa kehadiran dari teman takmir masjid. Senyapa demikian kita juga tetap melakukan pendekatan di Kadung Masjid agar Banyuwangi ini tetap adem ayem, tetap kondusif, tapi tetap ternyata belum membuahkan hasil yang signifikan. Walaupun di sisi yang lain saya sama Pak yang di sekarang juru bicara Kemenak apa Pak Cuk, ya Pak, jadi bagaimana kalau hasilnya? Ya tidak ada hasilnya, memang tidak pernah ada kesimpulan akhir soalnya. Tidak ada kesimpulan akhir. Ternyata pada kesimpulan kita terus menyerahkan daftar nama-nama itu kepada kepolisian, ke Polres lah. Mungkin daftar draft-draft yang kita miliki kita kirimkan agar diserahkan, karena ini sudah sepertinya mandek. Sepertinya ini yang bisa menyelesaikan hanya yang bisa menyelesaikan adalah jalur hukum positif artinya. Terima kasih dari Bapak dan juga dari semua yang menyampaikan. Monggo sekarang dari Pak Mahrus ingin menyampaikan ya. Harus menyampaikan akhirnya gitu ya. Silakan. Sebelum Pak Samsul kita ada Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota DPR dari Komisi 1, juga tim saya dari teman-teman Kemenak, dari teman-teman Kesla, dan tadi sudah kita jelas dengarkan bersama terkait dengan pengalaman masing-masing. Yang jelas saya secara pribadi sejak mahasiswa saya mendengar ternyata Masjid Agung yang kita bangun ini masih polemik sampai detik ini. Setelah mendengar beberapa penyampaian yang tadi disampaikan dari tim saya, kemudian dari Kemenak, termasuk Kesra, yang Kesra ini kaitannya dengan bantuan, apalagi Pak Yusri ini baru kemarin dapat SK, jadi tidak paham terkait dengan urusan bantuan yang lalu. Saya menemukan bahwa semangat kita sebenarnya semuanya hari yang ada di sini demi kebaikan bersama, apalagi urusan masjid. Saya sepakat dengan Mas Bayu tadi, urusan masjid sebenarnya tidak terlalu vulgar, tapi karena mungkin menyangkut urusan-urusan yang sifatnya mendesak, terpaksa dengan jalur hearing hari ini. Hearing ini saya baru tahu setelah saya ketemu Pak Samsul ini. Ternyata suratnya ditujukan kepada masing-masing pimpinan, wakil ketua. Dan saya hanya tahu di grup itu kalau ada hearing masalah masjid. Persoalannya apa? Setelah saya mendengar cerita dari masing-masing tadi, sebenarnya duduk persoalannya ada 3. Yang pertama terkait dengan status kepemilikan. Yang kedua, legalitas kelembagaan berupa yang dipertanyakan oleh tim saya, begitu ya. Dan yang ketiga, penyerobotan tanah negara. Ini semua pemicunya letaknya ada di legalitas. Kalau legalitasnya clear, maka semuanya clear. Contoh misalnya, hari ini jenengan ngundang Kesra, tentu menyangkut bantuan kan? Menyangkut bantuan itu ada skemanya. Kalau itu milik pemerintah, tanah negara, maka skemanya bukan hibah. Skemanya adalah bantuan belanja langsung, sifatnya belanja modal. Sehingga carut marutnya mungkin status tanahnya yang lebih diperjelas. Kalau statusnya Pemda, maka ini kewenangan Pemda, tidak ada hibah, tidak boleh. Karena dalam skema urusan pembagian keuangan, jadi ada belanja langsung, ada belanja tidak langsung.
Nah, belanja langsung ini yang mekanismenya menyangkut urusan-urusan belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal. Kalau status tanahnya itu punya Pemda, maka harusnya bukan hibah, tapi harusnya belanja langsung ya sebenarnya belanja modal. Kan begitu, Pak? Begitu. Nah, maka hari ini sesungguhnya yang harus dihadirkan adalah BPKAD. Sesungguhnya aset masjid itu milik siapa sih? Kalau sampai detik ini belum jelas status asetnya, ya jelas akan terus beliau. Karena rumusan masalahnya, akar masalahnya di situ. Misalnya kalau ternyata milik Pemda, maka skemanya bukan hibah. Hari ini yang disoal urusan hibah, termasuk penyalahgunaan keuangan yang dirasa jahat hukum, ya karena persoalan di situ tadi. Sehingga tarik ulur urusan pengelolaan. Nah, saya ingin kalau kemudian duduk bersama semua komponen harus yang terlibat maksudnya. Kalau ada mengundang hadirkan Kesra, ya ini urusan bantuan yang sifatnya beliau ini masih baru statusnya. Bantuan tahun berapa? 2005. Bu Ripa ini belum jadi DPR. Saya juga belum, saya masih mahasiswa ini. Tapi saya sudah dengar kalau itu menjadi problem. Termasuk urusan penyerobotan tanah. Sampai kemudian sudah dilakukan Pak ya? Sudah. Nah, penyerobotan tanah ini kan ya harus ada legal, apakah itu dianggap menyerobot, statusnya seperti apa. Kan yang merobot itu kan ya mengambil hak orang lain kemudian untuk kepentingan. Kepentingan siapa? Ya personal, untuk keuntungan dan seterusnya. Hari ini yang kita lihat, apakah itu ada untuk kepentingan pribadi? Ini saya hanya sekedar sharing ya, dan seterusnya. Maka sesungguhnya urusan masjid ini ya bagi saya statusnya diperjelas dulu. Kalau ini Kemenang kan urusannya tadi status apakah itu masjid agung atau masjid besar. Dan itu kalau setiap masjid agung yang ada di Pemda, yang ada di kabupaten, karena itu simbol. Dan biasanya masjid agung itu sisinya itu ada alun-alun, ya kan? Situbondo mesti alun-alun depannya. Dan di beberapa kabupaten begitu. Maka kita duduk bersama hari ini, masing-masing menyampaikan narasinya masing-masing, pengalamannya masing-masing. Kalau belum status tanahnya jelas, tidak akan clear. Ya kan? Jadi kalau misalnya itu milik Pemda kemudian dikasih bagi, Pemda salah. Gitu Pak. Kesra yang paham ini. Kan ya, kalau statusnya itu milik Pemda, terus kemudian bupati, ada yang pengurusnya ngajukan bantuan kemudian dikasih skema hibah, salah. Karena itu masuk belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung ini urusannya dengan non pemerintahan. Tapi kalau masuk dalam pemilik pemerintahan, langsung aja bisa dikerjakan sendiri, pakai penunjukan, kontraktor dan seterusnya. Ini yang harus dipahami. Maka tidak salah kalau kemudian status tanahnya tidak jelas, kemudian pengelolaannya masih belum jelas, sampai dapat bantuan kemudian disoal. Karena skema-skema itu yang harus kita pahami di dasar dalam urusan mengelola ya urusan-urusan yang sifatnya pemerintahan. Terus termasuk tadi saya dengar dari Mas Bayu ya, ini ada 5 Pak ya, ada berapa ya juga? Tim saya ada 4, Pak Mas Safi, Pak Mas Safi, oke. Terus Pak Haji Prabowo, calon presiden, Pak Kairiman. Ada. Hah? Acara apa? Pegawai BSD. Makan bersama. Bagi-bagi emas. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau saya kemudian saya baru tahu karena intinya ini kan kita ini duduk bersama tujuannya untuk kebaikan bersama. Apalagi ini menyangkut urusan tempat ibadah. Sampai hearing ini kan saya juga kaget Pak. Ternyata saya dikasih tahu suratnya kepadanya salah satunya juga saya. Dan ternyata ujung persoalannya kalau saya lihat ini kepengen baik tapi jalannya belum ketemu. Nah hari ini harus dipertemukan. Kalau kepengen ketemu diusut dulu status tanahnya. BPKAD sudah pernah nggak BPKAD dipertanyakan? Pasal? Secara pribadi sudah. Pribadi. Tidak ada data. Hah? Tidak ada data. Nah, yang awal-awal kira-kira siapa yang tahu itu milik siapa, status tanahnya kemudian dibangun masjid itu yang harus clear. Kami hadirkan ini. Ya, monggo mungkin Pak Safi. Hah? Tahun berapa didirikan itu, Pak? Kalau tahun berapanya ada itu. Ya.
Ya saya ada baca, mungkin bisa tahun berapa? Itu milik Bupati lama. Ini bupati lama, tahun? Hah? Oh, berarti belum lahir ya Pak Sisapri ya? Iya. Oke, mungkin bisa disilakan Pak Sisapri sejarahnya. Saya pengen tahu juga kronologis berdirinya masjid. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdirinya masjid sebagaimana yang tertuang di dalam berkas yang kita sampaikan, yaitu tahun 1773 dari bupati yang pertama di Banyuwangi. Nah, kondisi itu berlangsung sampai tahun 2001 karena berlakunya undang-undang perwakapan, sehingga pengurus ada greget untuk mensertifikatkan status tanahnya. Oh Pak, siapa tuh? Mensertifikatkan tanah menjadi wakaf. Menjadi wakaf. Wakilnya siapa di sini? Ya, pada waktu itu karena kondisi tanah dalam status di Kerawangan Desa Ya. itu tanah negara, Ya. karena undang-undang pada waktu itu mensyaratkan harus SHM. Nah, kita ini memperoleh semacam arahan dari DPR ya, kerajaan pada waktu itu untuk dimohonkan dulu SHM. Bukan SHM. Berarti diminta ya, Ya. harus hapus aset. Ya. Ya, terus? Nah, di dalam proses permohonan pemeriksaan itu, di dalam permohonan itu satu surat itu sudah istilah saya surat itu sudah komplit dalam artian dimohonkan, dan begitu keluar SHM otomatis status tanah itu menjadi wakaf. Ya. Mesti ada wakilnya. Wakilnya Ya. secara kebetulan karena Al-Mukarram siapa? Habib Mati Hasan, Habib Mati. Oh, berarti hanya status ya? Ya, Sebenarnya bukan tanah beliau. bukan. Oke, persoalannya di sini. Status saja. Ya, terus? Nah, begitu terbit sertifikat wakaf, di situ jelas pewakilnya ya. Habib Oh, Mati Hasan. jelas. Hah? Atas nama toh berarti ya? Iya, Habib Mati Hasan. Sudah ya, terus ya. Sedangkan hadirnya di sana, Ah. tertera ya Habib Mati Hasan, sekretarisnya Haji Almaya, dan kebetulan saya juga masuk di situ. Selaku Nadir. Ya, selalu hadir. Nadir, ya Nadir 5 orang. Ya, terus? Itu. Ya barangkali itu aja dari Oke. sisi Ya, status tanah. Jadi, Nah, cuman masalahnya di dalam perjalanan itu memang menurut saya ada pemahaman yang kebablasan. ah. Ya, kebablasan itu artinya ini formalitas begitu tuh ada anggapan beliau lah yang Menilai. pewakil yang Oke. sebenarnya gitu. Ya. Oke, jelas. Jadi dari sini clear ya. Jadi status tanah sebenarnya itu milik negara, ya kan? Milik negara. Kemudian karena ada keharusan masjid itu harus wakaf yang aman, kemudian disertifikatlah wakaf, dimohonkan ke BBN. Cuma Habib Mati Hasan ini menjadi atas nama. Sebenarnya bukan tanah pribadi ya, bukan tanah pribadi. Ya kapasitasnya sebagai ketua. Ya paham, artinya tanahnya kan bukan tanah pribadi toh. Karena beliau hanya atas nama wakif gitu aja. Diwakafkan. Yang sebenarnya itu tanah negara. Ini yang kemudian menjadi pemicu persoalan awal. Sehingga sampai hari ini tidak beres. Saya baru paham ini. Saya tadi Pak Samsul ini ya sudah saya mikir nanti tidak baca dulu, tidak usah yang penting saya dengarkan dulu. Kan gitu tadi Pak. Makanya ini clearnya di situ Pak Sar. Jadi harus didetailkan dulu kalau memang itu status tanahnya awalnya tanah negara, kemudian dimohonkan kepada BPN untuk dijadikan SHM, ini kan persoalan juga dulu. Persoalan apa Pak Sar? Iya. Persoalan. Maka di awal persoalan sampai detail itu persoalan. Karena tahu itu bukan wakafnya personal, tanah negara. Kemudian karena hanya atas nama toh, ada bahasa tadi apa namanya?
merasa ini. akhirnya apa? Akhirnya persoalan ke belakang sampai detik ini tidak tuntas. Karena bukan tanah pribadi, itu tanah negara yang cuma persoalannya dimintakan SHM ke BPN. Ini juga persoalan juga BPN mengesahkan menjadi SHM itu. Ya enggak, Pak Sad? Jelas. Nah, dari sini clear sudah, Pak. Nah, ini bagaimana solusinya? Ayo kita ketemu dengan bupati ya, atau artinya dengan Pemda yang urusan aset, kembali ke status, anggap itu batal demi hukum. Status wakil batal demi hukum, itu jangan sampai urusan-urusan ormas, Pak. Jasarnya ini diselesaikan dulu. Betul nggak? Jadi kalau ini ngomong terkait dengan batal, ada kaitannya. Ada kaitannya. Termasuk ini ngomong terkait dengan urusan pernah diselesaikan, ya dapat tuntas. Nah, dari sini ayo kita berpikir bareng. Solusinya bagaimana? Ya ayo kita ketemu. Dengan siapa? BPN kita panggil. Kita panggil nanti BPN ke sini. Buka itu data tahun berapa? Tahun berapa itu waktu masyarakat? Suruh buka datanya, Pak. 21, 22. Oke, begitu. Lalu siapa kepala BPN kita panggil, pasti datanya ada. Kenapa kok bisa tanah negara berubah jadi SHM? Itu aja. Kalau sudah jelas asetnya Pemda, sudah kelola Pemda, urusan Kesra, urusan pengelolaan masyarakat silakan ditunjuk. Tapi urusan bantuan bangunan serahkan Pemda, dan sudah ikut. Karena persoalan begini, Pak. Akhirnya jadi carut marut, masa urusan masjid sampai ke Polres, sampai sini kan malu kita orang Islam. Iya enggak? Sampai ke presiden. Oh ya, itu persoalannya di sini tidak jelas. Nggak marah-marah. Ya, oke, clear ya? Clear urusannya di situ. Masa difasilitasi lagi nanti ketemu BPKD, ketemu BPN tak panggil, kemudian ketemu pengelola. Kemenang ini kan urusan status ini. Ini masjid agung, ini masjid besar status. Yang usah itu persoalan ini sudah. Termasuk Isra ini kemarin mungkin bantuan waktu berapa miliar ini? 18 miliar. Ya ini tidak tahu menahu. Jadi apa dulu? Jadi apa? Jadi staff saya. Sampai curur masih ini. Sudah clear ya? Saya pikir mengurai benang musuh kita ini hari ini itu diselesaikan dulu, Pak. Kita panggil BPN. Kalau ternyata prosesnya salah, dulu batalkan, kembalikan ke sebagaimana tuntutan Pak Dodi tadi, kembalikan ke Pemda. Pokoknya sudah selesai Pemda, biar nggak selesai. Begini-begini terus, Pak. Kasihan. Sampai ngurusi sampai ke presiden, sebenarnya benang musuhnya di sini, nggak tuntas. Clear ya? Oke, makasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.